Orma Fakda kali ini mengadakan riyadhah, latihan yaitu mandi taubat selama 40 hari. Memang sesuatu yang menurut saya kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus untuk mahasiswa fakultas dakwah. Karena riyadhah itu kan berarti latihannya, latihan karena kalau manusia tidak dilatih itu tidak akan terlatih. Nah, sedangkan latihan di sini adalah mandi taubat. Riyadhah di sini adalah mandi taubat. Yang mana manusia itu pasti penuh dengan dosa. Dan dosa itu harus dibersihkan. Cara membersihkan dari dosa adalah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, selamat datang di episode podcast kita kali ini. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast KPI. Saya Bagus Juliawan dari Prodi KPI semester 3. Yang mana hari ini kita akan membahas program terbaru yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah. Alhamdulillah di studio yang kali ini berada di outdoor. Kita sudah bersama dengan salah satu rekan saya, guru saya, yang mana beliau menjabat sebagai Ketua Dema Fakultas Dakwah, dan sahabat saya juga AA Ahmad Muarid sebagai Ketua Panitia. Oke, mungkin bisa sapa-sapa dulu teman-teman sahabat KPI. Sapa. Sebelum sapa saya haus ya guys. Lunas guys. Ini produk asli Suryalaya. Yes. Wellness. Cobain dulu dong. Kayak apa sih rasanya ini? Ini nggak apa-apa dibuka? Gak apa-apa, silakan. Seger banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Produk pesantren. Santri harus pakai produk pesantren. Dari santri untuk santri. Nah, dari santri untuk santri. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk undangannya ya pada podcast KPI ini. Saya di sini sebagai mewakili seluruh pengurus dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah. Saya sebagai ketua dan Ahmad Muharid rekan saya sebagai bidang sumber daya manusia. Yep. Dan juga di acara Mafakda kali ini beliau sebagai ketua pelaksana ya. Yeah. Yang mungkin di tahun kemarin saya sebagai ketua pelaksana, alhamdulillah di tahun sekarang saya sebagai ketua pelaksananya itu Ahmad Muharid. Untuk Orma Fakda ya sudah diketahui ya, karena sudah dibahas di tahun kemarin juga bahwa Orma Fakda itu adalah orientasi mahasiswa Fakultas Dakwah yang memang tujuan utama diadakan Orma Fakda itu untuk mengenalkan budaya akademis yang ada di Fakultas Dakwah kepada mahasiswa-mahasiswa yang bergabung ataupun mahasiswa baru. Dan alhamdulillah untuk teknis Orma Fakda di tahun ini memang agak sedikit berbeda. Tapi secara garis umum memang masih sama. Tujuan Orma Fakda untuk kali ini yaitu ada di riyadhahnya, yaitu menggembleng mahasiswa Fakultas Dakwah yang notabene berbau agama, mungkin ya berbau religius, maka kami pun teknis dari Orma Fakda kali ini mengadakan riyadhah, latihan yaitu mandi taubat selama 40 hari yang alhamdulillah telah menerima ijazah mandi taubat dari salah satu guru kami, yaitu cucu dari pengersa Abah, yaitu Rahman Kutub. Alhamdulillah mungkin dimulai dari udah 1 minggu ya. 1 minggu. Ya sekarang sudah 2 minggu. 2 minggu kami sudah berjalan riyadhah dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar. Mungkin untuk teknis seperti apa dalam Orma Fakda kali ini mungkin Bapak Ketua pelaksana silakan untuk berbicara. Sekarang juga sebelum memasuki topik utama pembahasan mungkin ya, mungkin kita pengen ulik terlebih dahulu sejarah daripada Orma Fakda ini.
Sejarah Orma Fakda. Mungkin kalau sejarah Orma Fakda saya tidak begitu mengetahui karena memang Orma Fakda ini adalah salah satu program ataupun kegiatan yang turun-menurun. Karena ini sudah menjadi program tetap dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah. Untuk tahun betulnya saya tidak tahu dari kapan dimulainya. Mungkin dari mulai berdirinya Fakultas Dakwah bisa jadi. Saya belum mengetahui betul. Tapi kalau garis besarnya yang tadi Orma Fakda itu diadakan atau diciptakan yaitu untuk mengenalkan budaya akademis yang ada di Fakultas Dakwah kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Dakwah yang baru. Dan sekarang tidak hanya yang baru ya, kita upgrade kembali untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama dari semester 3, 5 dan 7 juga mengikuti kegiatan Orma Fakda ini. Karena untuk mengupgrade ya, karena manusia kalau tidak di-upgrade itu akan tinggal kalongan kalau bahasa Sundanya. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman ya, tidak ya, karena kita manusia yang harus terus berkembang terutama dalam bab ibadah, maka kami pun mengajak kepada seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah, tidak hanya mahasiswa di semester 1 tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang dari semester 3, 5 dan 7 untuk sama-sama mengupgrade diri terutama dalam hal ibadah dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di Fakultas Dakwah dalam kegiatan rangkaian acara Orma Fakda ini. Jadi melibatkan seluruh Ya, mahasiswa seluruh Fakultas mahasiswa. Dakwah gitu ya. Mungkin kapan program ini akan dilaksanakan? Untuk kapan program ini dilaksanakan, sebenarnya program ini tuh udah ya Berjalan. seperti yang tadi udah berjalan sebenarnya. Cuma jadi kita tuh pengen sebelum kita menuju Orma Fakda yang beneran real Orma Fakda gitu. Jadi sebelum kita sampai ke sana, kita bikin mahasiswa khususnya yang mahasiswa baru ini itu tuh sepenuhnya mengenal ada apa aja sih di Fakultas Dakwah gitu. Jadi sebelum mereka memulai pembelajaran dengan serius tentang maupun itu kesuryalayaan ataupun ke tasawuf, mereka sudah mengenal lebih dulu agar nanti tidak apa namanya kayak bahasanya mah kayak kaget gitu dengan pelajaran-pelajaran yang kayak gini. Seperti itu. Dan lalu untuk acara resmi Orma Fakdanya atau sebut aja yang di kegiatan Riadoh ini namanya tuh Pra Orma Fakda gitu. Ya. Dan untuk acara Orma Fakdanya ini kita adakan setelah Riadohnya itu beres. Ya, setelah beres. Dan insya Allah kita beres Riadoh itu kan tanggal 30 November. Nah, dan untuk acara resminya mungkin sekitar tanggal 1 di bulan depan. Selanjutnya mungkin tadi kan melibatkan seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah ya. Jadi mengapa program ini sangat penting bagi mahasiswa dan kampus untuk dilaksanakan gitu? Ya tadi untuk mengupgrade ya. Terutama kalau saya sih lebih utamanya ke riadohnya ya. Kalau memang kalau Orma Fakda sih nanti juga kan di perkuliahan aktif ya. Mahasiswa juga dengan sendirinya akan mengenal fakultasnya sendiri gitu. Matkul-matkul yang ada di Fakultas Dakwah ataupun mata kuliah yang ada di Fakultas Dakwah, pelajaran-pelajaran apa yang harus dipelajari di Fakultas Dakwah, budaya, dekannya siapa, dosen-dosen di Fakultas Dakwah, wadeknya siapa atau kaprod-kaprodnya siapa, nanti juga mahasiswa akan mengenal sendiri gitu ya. Organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Dakwah nanti juga akan mengenal dengan sendirinya. Tapi untuk Riado ini memang sesuatu yang menurut saya kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus untuk mahasiswa Fakultas Dakwah. Karena Riado itu kan berarti latihannya, latihan karena kalau manusia tidak dilatih itu tidak akan terlatih. Nah, sedangkan latihan di sini adalah mandi taubat. Riado di sini adalah mandi taubat. Yang mana manusia itu pasti penuh dengan dosa. Dan dosa itu harus dibersihkan. Cara membersihkan dari dosa adalah taubat. Nah gitu. Jadi taubat itu memang penting. Kalau tidak dilatih untuk pelaksanaan mandi taubat, sholat taubat, dan sholat sunnah yang lain, maka tidak akan terlatih dan tidak akan terbiasa. Jadi tujuan saya itu karena saya selalu mengkampanyekan seperti ini. Di setiap momen atau di setiap kesempatan saya berbicara, saya selalu berkampanye dimanapun, khususnya di lingkungan
kampus IAILM, saya selalu mengatakan bahwa setiap mahasiswa yang berkuliah ataupun masuk kuliah di IAILM atau Institut Agama Islam Latifah Mubarakah ini, dia bukan hanya menyandang status sebagai mahasiswa. Bukan hanya menyandang status mahasiswa IAILM, tapi juga dia menyandang status sebagai santri Pondok Pesantren Suryalaya dan juga murid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang bermursyid kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Jadi salah satu amaliyahnya yang ada di Suryalaya harus dikenalkan. Sebagai santri, sebagai murid Thariqah, maka salah satu amaliyah harus dikenalkan. Mungkin untuk amaliyah umum ya seperti dikir, khotaman, manakib, kebanyakan sudah mengenal. Tapi untuk amalan-amalan khusus seperti ini ya seperti riyado, seperti terlupakan lah. Padahal riyado itu sangat penting dilaksanakan karena untuk latihan tadi, untuk latihan supaya terlatih dan terbiasa. Maka di Orma Fakda kali ini yang membedakan itu, yang kenapa tadi diadakan ini, apa pentingnya gitu untuk mahasiswa, yaitu sangat penting untuk mengupgrade diri, untuk mengingatkan kembali lah bahwa kita itu masuk IAILM bukan hanya untuk hahihi gabut-gabut aja, bukan hanya untuk mengupgrade pikiran, tapi juga mengupgrade ruh dan qalbu kita. Juga menjalin silaturahmi. Ya gitu, jadi momen ajang silaturahmi gitunya. Karena keluarga yang baik itu adalah keluarga yang saling berkomunikasi. Dan komunikasi itu terjalin jika kita saling bertatap muka lah, saling bertemu gitu. Jadi dan juga tadi lupa ya, jadi di rangkaian 40 hari itu Riyado kita ada pertemuan ya. Pertemuan setiap seminggu sekali yang dilaksanakan setiap malam Jumat. Jadi untuk hari-hari biasa, si mahasiswa itu kita semua melaksanakan riyado di rumah masing-masing, mandi tobat di rumah masing-masing. Mandi tobat itu dilaksanakan jam 2, lalu dilanjutkan dengan salat sunnah dan zikir sampai subuh, sampai menjelang subuh. Itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Terkhusus untuk malam Jumat, itu kita adakan bareng-bareng. Dimulai kita ba'da asar, ngumpul ziarah, salat maghrib, amaliyah maghrib sampai isya. Lalu setelah isya kita ada materi pertama yaitu disampaikan minggu kemarin yang sudah dalam materi tentang riyadhah itu sendiri, dan materi kedua tentang kesuryalawaan, materi ketiga tentang sholat sunnah, terus tentang zikir khotaman dan manakib. Selanjutnya mungkin ini kita akan mengulik dampak mungkin gitu ya. Dampak apa yang akan kita harapkan dari program ini terhadap mahasiswa dan kampus secara keseluruhan gitu. Dampaknya. Untuk dampak mungkin ya sangat diharapkan setelah pelaksanaan Orma Fakda ini, tadi satu mungkin terjalin kekeluargaan yang erat di antara mahasiswa Fakultas Dakwah dari semester 1 sampai semester 7. Karena kami selalu menekankan bahwa di Fakultas Dakwah ini tidak ada senioritas. Tidak ada sekat gitu. Kami sama-sama mahasiswa, cuman beda tahun masuk aja. Kita sama-sama mahasiswa, kita sama-sama belajar di sini. Jadi tidak ada kata senior ataupun junior. Cuman kita beda tahun masuknya aja dan beda kelas mungkin ya, beda kelas. Yang pertama itu kekeluargaan. Yang kedua mungkin tadi lebih ter-upgrade lagi, lebih mengingatkan lagi. Jadi, kita ini tujuan kita itu ke Suryalaya mau apa sih gitu. Bukan kalau misalkan untuk kuliah-kuliah biasa mungkin di kampus lain juga bisa gitu. Tapi kan di Suryalaya ada hal yang berbeda ini. Ada tempat, jadi Suryalaya itu bukan hanya untuk membersihkan pikiran, tapi juga membersihkan hati. Jadi ada hal yang lebih istimewa lah gitu di Suryalaya. Seperti ini amaliyah Thariqah, salah satunya yaitu riyadhah. Jadi diharapkan setelah pelaksanaan riyadhah ini mahasiswa itu akan terbiasa dengan amaliyah. Betul sekali. Dan tentunya selain dari kekeluargaan dan juga terbiasa dengan amaliyah, kita juga ingin mengharapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Fakultas Dakwah ini setelah adanya Orma Fakda ini menjadi mahasiswa yang sungguh-sungguh dalam berkuliah, sehingga nanti di masa depan, di masa yang akan datang, mahasiswa di Fakultas Dakwah itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggulan, yang unggul, kompeten, bisa berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus yang lain, dan menjadi orang-orang yang sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Tadi kan Riyadhah selama 40 hari itu di setiap minggunya ada buat ngeriung gitu ya, Ya. buat silaturahmi, saling tatap muka, ngobrol, ya, bertukar pikiran. Mungkin ada tempat ngeriungnya di mana gitu kan, terus tempat penyampaian materi-materinya gitu kan. Ya, mungkin bisa dipaparkan. Jadi seperti tadi dijelaskan kan, jadi kegiatan kita itu di setiap malam Jumatnya itu dimulai dari sore pada hari Kamis setelah asar. Nah, jadi setelah asar itu kita tuh semuanya bareng-bareng sholat jamaah. Habis sholat jamaah kita lanjut berziarah ke makam Abah. Nah, setelah itu ada jeda waktu untuk istirahat selagi kita menunggu sampai waktu maghrib. Nah, jadi dilanjutlah tuh di Masjid Nurul Asror, kita semuanya berjamaah melaksanakan amalia sholat dari maghrib, pokoknya sampai amalia isya lah. Lalu setelah itu bakal dilanjut di Wisma Bogor di sini tuh namanya. Ya, di Wisma Bogor. Tempat ngeriungnya mungkin. Tempat ngeriungnya di situ. Pesantren. Jadi di sana nanti kita kumpul-kumpul, kita diskusi bareng. Ada pemateri juga yang tadi disebutin. Dan Wisma Bogor itu di pesantren Suryalaya ya? Oh iya ngomong-ngomong. Jadi di pesantren Suryalaya itu ada beberapa tempat penginapan yang mana ditujukan untuk tamu, Ikhwan. nah untuk ikhwan-ikhwan yang berasal dari kota-kota tertentu. Jika ingin silaturahmi. Ya. Palembang. Namanya orang-orangnya ini nggak tahu semua. Bogor. Bukan. Ada Wisma Bogor, Wisma Palembang, sampai Wisma Malaysia juga ada di sini. Tapi ya segitu buat tempat ngeriungnya. Oke, mungkin untuk Amwari dan Aiki, alhamdulillah terima kasih sudah memenuhi undangan kami gitu untuk memaparkan salah satu program daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah. Semoga program ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan tidak ada halangan suatu hal apapun gitu kan, yang mana nantinya akan berdampak baik kepada para mahasiswa Fakultas Dakwah khususnya dan kampus, untuk kita bisa senantiasa menjalin silaturahmi yang pastinya kan, dan juga bisa mengimplementasikan dengan amaliyah kita, mungkin dengan kita beriadoh gitu kan. Ya, riadoh kan kalau kata Arama juga kan sebagai penguat untuk zikir juga gitu kan. Mungkin dengan kita beriadoh gitu kan, nanti akan semakin kuat kita berzikir, dan insya Allah kita bisa istiqomah dalam mengamalkan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Mungkin sebelum saya sebagai host menutup perjumpaan kita kali ini, mungkin ada quotes dari Aiki dan Amwarit. Silakan untuk para sobat-sobat KPI. Itu kameranya apa? Kameranya ada 3. Kameranya yang mana? Kameranya nih. Oh, yang ini. Boleh. Oke, boleh. Kasih dong, kasih paham. Semakin sedikit yang kamu ketahui, maka semakin tenang kehidupan yang kau jalani. Oke, lanjut dari Aiki. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaihi. Semakin sedikit sesuatu yang menyenangkanmu, maka sedikit pula sesuatu yang membuatmu sedih. Takbir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sama bukan takbir. Oh iya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, alhamdulillah. Baiklah sobat KPI, jangan lewatkan kesempatan untuk terlibat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya sebagai host mohon maaf mewakili rekan-rekan yang bertugas. Apabila ada kesalahan, itu semua dari kami. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa Kulnas. Kolnas. Dari santri untuk santri. Dulu.